Sosok oknum polisi jadi tersangka ke-6 di kasus Subang, perannya sempat disinggung Danu. Baru-baru ini kasus Subang kembali memasuki babak baru. Setelah persidangan terpidana Yosep Hidayah, akhirnya Polda Jabar menetapkan tersangka baru. Menariknya, tersangka baru dalam kasus Subang tersebut ternyata salah satu oknum polisi. Bahkan sosok dan perannya sempat disinggung salah satu tersangka, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Artinya tersangka baru ini merupakan tersangka ke-6 dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang terjadi 2018 lalu tersebut. Sebagaimana diketahui sebelumnya telah ditetapkan 4 tersangka dalam kasus Subang tersebut. Di antaranya, Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Danu, keponakan korban Tuti, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, dan 2 anak Mimin, Abi dan Arigi. Belakangan fakta baru munculnya tersangka baru ini diungkap langsung Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkap sosok oknum polisi yang jadi tersangka baru di kasus Subang itu berinisial T. Disebutkan oknum polisi tersebut menjabat Kanit Resmob Polres Subang pada 2021, saat kasus Subang dalam penyelidikan. Menariknya, ternyata sosok oknum polisi tersebut pernah disinggung Danu dan penyidik. T ditetapkan telah mengambil TKP pada Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2021, lalu dengan bermodus memerintahkan saksi S untuk menguras bak mandi di TKP. Saat itulah, saksi S juga mengajak tersangka MR alias Danu untuk bersama-sama menguras bak mandi. Saat itu saksi S mengaku diperintahkan tersangka T dengan tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Bukannya mendapatkan barang bukti, justru perintah T itulah membuat tim Inafis kesulitan olah TKP. Sebab, dengan dikurasnya bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, ucap Kombes Jules. Menurut kronologi, bahkan tersangka T juga sempat masuk TKP dan mengambil foto di lokasi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat, beberapa waktu setelah penemuan mayat Tuti dan Amalia di dalam bagasi mobil di samping rumah korban. Lalu, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sore hari tersangka T kembali masuk TKP dan meminta saksi S menguras bak mandi. Berikutnya, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tersangka T masuk ke TKP untuk kembali menguras bak mandi. Saat itu T meminta bantuan saksi S dan MR, Danu, lantaran pada tanggal 18 Agustus pengurasan bak mandi belum tuntas. Atas perbuatannya itulah kini T dinilai telah mengambil peran dalam kasus Subang karena mempersulit penyidikan. Tersangka T yang merupakan Kanit Resmob Polres Subang pada 2021 berniat mencari tersangkanya, tapi malah menyebabkan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Lebih lanjut, kini status oknum polisi T yang jadi tersangka baru kasus Subang itu telah dimutasi. Bahkan nasib T kini tak lagi menjadi anggota Reskrim Polres Subang. Saat ini tersangka, T, sejak kejadian kasus itu telah dimutasi dan tak lagi sebagai anggota Reskrim Polres Subang tapi anggota di luar proses penyidikan, ungkap Kombes Jules. Perwira polisi tersangka baru kasus Subang, perintahkan rusak TKP. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memunculkan tersangka baru dari hasil perkembangan penyidik Ditkrimum Polda Jabar. Hal itu secara langsung diungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Menurut Jules, beberapa waktu lalu kasus ini berhasil terungkap dan telah divonis oleh pengadilan. Sejauh ini, katanya, proses penyidikan telah dilakukan perkembangan. Untuk tersangka lain menurutnya masih beberapa orang dilakukan proses penyidikan. Tentunya sudah kami berkoordinasi dengan Kejaksaan. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice. Berdasarkan laporan polisi tahun 2023, pada tanggal 18 Desember tahun 2023 sudah dilakukan penanganan terkait itu, katanya. Kombes Jules Abraham menyebut jika tersangka yang baru ini pelakunya berinisial T yang merupakan oknum polisi yang pada 2021 sebagai Kanit Resmob Polres Subang. Tersangka itu ditetapkan telah mengambil TKP pada Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2021,
bermodus memerintahkan saksi S untuk menguras bak mandi di TKP. Saat itu saksi S mengajak saksi MR untuk bersama-sama menguras bak mandi yang tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Sebab, dengan dikurasnya bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, ucap Kombes Jules. Dia menceritakan, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat, tersangka T masuk ke TKP dan mengambil foto di lokasi. Lalu, pukul 17 waktu Indonesia Barat tersangka T kembali masuk TKP dan meminta saksi S menguras bak mandi. Berikutnya, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tersangka T masuk ke TKP untuk kembali menguras bak mandi dan kembali meminta bantuan saksi S dan MR lantaran pada tanggal 18 Agustus pengurasan bak mandi belum tuntas. Tersangka T ini kami tetapkan telah merintangi proses penyidikan para penyidik. Dia dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman 9 bulan penjara. Kami pun belum temukan keterkaitan hubungan tersangka T ini dengan pelaku lain atau korban. Kami masih lakukan proses penyidikan, katanya. Tersangka T yang merupakan Kanit Resmob Polres Subang pada 2021 berniat mencari tersangkanya, tetapi hal tersebut menyebabkan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Saat ini tersangka T, sejak kejadian kasus itu telah dimutasi dan tak lagi sebagai anggota Reskrim Polres Subang tapi anggota di luar proses penyidikan, katanya. Selanjutnya, Kombes Jules menyebut pihaknya akan menyerahkan berkas tersangka ini ke kejaksaan guna penuntutan sidang pengadilan. Pasalnya, para pelaku turut serta melaksanakan pembunuhan yang masih berproses dan Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Sejauh ini hasil penyelidikan tersangka T, dia melakukan upaya untuk menguras dengan upaya menemukan siapa tersangka saat itu dan menemukan barang bukti yang menguatkan. Tersangka ini murni mencari tersangka, namun tak menutup kemungkinan kalau ada keterkaitan dengan tersangka lain untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan, katanya. Babak baru kasus Subang, terpidana Yosep Hidayah ajukan kasasi. Kuasa hukum terpidana kasus Subang Yosep Hidayah, Sylvia Devi Sumbarto mendatangi Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, sore kedatangan Ketua Relawan Nasional Jokowi Bersatu tersebut untuk mengajukan kasasi atas putusan PN Subang dan penolakan banding di PT Bandung, yang membuat kliennya divonis 20 tahun penjara. Tadi kita sudah mendapatkan akta kasasinya dengan nomor 13, Kas, Akta, PIT 2024, PN Subang. Sementara untuk dan memori kasasinya ditunggu paling lambat tanggal 12 September tahun 2024, ujar Sylvia Devi Sumbarto kepada Tribun Jabar di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Menurut Sylvia, kasasi tersebut diajukan atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 271, PID, 2024, PT, BDG tanggal 26 Agustus yang menolak upaya banding dari kliennya. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung dengan tegas menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 64, PIT, B, 2024, PN Subang tanggal 25 Juli tahun 2024 yak memvonis Yosep Hidayah dengan 20 tahun penjara. Katanya pengacara bergelar Magister Hukum Militer tersebut mengaku siap membantu Yosep Hidayah dan Mimin CS dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saya ikhlas, tak dibayar sepeser pun dan saya siap berjuang membantu Pak Yosep dalam proses kasasi, katanya. Dirinya juga optimis, kasasi Yosep Hidayah bisa diterima oleh Mahkamah Agung, karena dinilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut khususnya keterangan saksi-saksi dengan barang bukti tidak saling berkaitan dalam fakta persidangan. Insya Allah optimis, pengajuan kasasi ini bisa diterima oleh MA, sehingga putusan Pengadilan Negeri Subang maupun Pengadilan Tinggi Jabar bisa dibatalkan. Tandasnya, jadi lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menjebloskan 1 orang tak bersalah. Tegasnya Sylvia Devi Sumbarto berharap adanya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Yosep Hidayah dan keluarganya. Hingga saat ini Pak Yosep tetap kekeh ngaku tidak bersalah dan dia selalu bilang saya tidak bersalah dan bukan pelaku pembunuh istri dan anaknya, ucapnya. Maka dari itu, Sylvia siap membuktikan dalam proses kasasi nanti karena banyak kejanggalan antara saksi dan barang bukti selama proses persidangan. Mohon doanya buat seluruh masyarakat Indonesia.
Saya akan berusaha membantu jeritan tangisan orang-orang yang sudah mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut, demi keadilan bagi rakyat Indonesia, pungkasnya.